Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang senantiasa Allah ajarkan kepada kita semuanya, di mana doa ini senantiasa kita baca setelah kita melaksanakan, ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat, di mana doa ini tidak asing terdengar di telinga kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam doa tersebut yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, berikanlah kami kebaikan ketika kami berada di dunia ini, dan juga kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di akhirat kelak nanti, dan jadikanlah kami termasuk daripada orang-orang yang terhindar daripada azab api neraka-Mu. Ketika kita memahami doa ini adalah sebuah hal, sebuah ungkapan di mana diri kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita meminta kebaikan di dunia ini, bukan hanya sekedar meminta kebahagiaan ketika kita berada di dunia ini, akan tetapi kita pun ingin menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat kelak nanti. Sesungguhnya Ramadan adalah madrasah, dan di dalam Ramadan ini banyak sekali kurikulum yang mengajarkan kepada kita semuanya. Bukan hanya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Ramadan, kita pun diperintahkan untuk bisa melaksanakan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan sedikit membahas tentang orang-orang yang dirindukan surga. Pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini akan senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan yang pertama ini? Golongan yang pertama ini adalah dikatakan sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah taliyal Quran, adalah orang-orang yang suka dan gemar membaca Al-Quran. Kenapa Quran ini? Orang-orang yang membaca Al-Quran ini termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan Al-Quran, apapun menjadi sebuah pedoman kita dalam hidup ini. Ketika kita terlepas daripada Al-Quran, maka akan semakin jauh nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Akan tetapi semakin dekat kita dengan Al-Quran, maka nilai-nilai kebaikan itu akan senantiasa menghampiri diri kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bahkan telah memberikan sebuah penjelasan kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya orang yang paling baik daripada golongan umatku, salah satunya adalah orang-orang yang gemar daripada membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran
wa 'allamahu. Pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan yang kedua yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang golongan yang kedua ini adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya dalam setiap perkataannya, dan tidak di mana perkataan ini tidak pernah menyakiti daripada orang lain, sehingga perkataannya ini mampu menjaga daripada nilai-nilai kebaikan. Bahwa sesungguhnya banyak sekali orang yang tergelincir, bahkan orang yang banyak jatuh karena lisannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita. Terlebih lagi lisan ini kita pergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan senantiasa kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis kita akan mampu menjaga daripada lisan yang ada pada diri kita semuanya. Adapun hal yang ketiga, golongan yang ketiga yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang mampu memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Sesungguhnya banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami dalam hidup ini. Terlebih lagi perubahan dalam sosial budaya, perubahan dalam sosial politik yang jarang sekali mengalami perubahan. Dan yang jarang sekali ada perubahannya adalah sosial politik. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa dalam kesempatan momentum Ramadan yang ini, pada momentum Ramadan kali ini, kita gunakan Ramadan ini untuk bisa membantu sesama kita. Karena banyak sekali orang-orang yang merasakan lapar, banyak sekali orang-orang yang ingin kita bantu, banyak sekali orang-orang yang mengharapkan uluran daripada pemberian dari kita semuanya. Begitu besarnya ketika kita mampu bisa mengenyangkan orang-orang yang lapar dalam sebuah pengertian, bukan hanya sekedar memberikan makan, akan tetapi kita pun harus bisa memberikan sebuah kemanfaatan untuk orang lain. Adapun hal yang terakhir, orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah was-shaimina fi syahrir Ramadan, yaitu orang-orang yang bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini karena mengharapkan daripada ridha Allah, mengharapkan apa yang menjadi sesuatu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjalankan Ramadan kali ini dengan penuh ikhlas, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan tidak mengharapkan apapun kecuali balasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menjalankan Ramadan kali ini, maka dia termasuk daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang mampu melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dia pergunakan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Dia mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan daripada lisannya dari sesuatu hal-hal yang tidak baik. Kemudian dia mampu mendermakan dari harta yang dia miliki. Maka amatlah bahagia dan menjadi sempurna orang-orang ini yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.